Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse yang lagi lumayan ngetren banget. Dan langsung aja ini dia, Logitech Pop Mouse. Jadi Logitech Pop Mouse merupakan salah satu mouse dari lini Logitech Pop. Jadi sebenarnya di lini Logitech Pop itu setahu gua dia ada mouse dan juga ada mousepad dan juga ada keyboard. Dan kali ini yang akan gua bahas di sini adalah Logitech Pop Mouse ini. Oke, secara harganya sendiri Logitech Pop Mouse dihargai dengan harga 340 sampai dengan 350 ribu rupiah. Untuk warnanya sendiri ada 3 varian warna, dimana yang lagi gue pegang ini namanya kuning hitam atau disebut Blast sama Logitech. Lalu ada warna ungu dan hijau yang disebut Daydream dan pink atau pink dan merah yang disebut Heartbreaker. Jadi mungkin kalau yang lagi agak sedikit patah hati mungkin bisa belinya yang pink merah gitu ya, gara-gara agak-agak heartbreak gitu ceritanya. Oke, pertama-tama yang di sini yang akan gue bahas adalah secara desain. Ukuran mouse ini bisa dibilang ukuran mouse-nya cukup compact ya dibandingkan dengan mouse-mouse lain, dan sebenarnya secara bentuk dan ukuran dia agak mirip dengan Logitech Pebble Mouse. Dan bentuk yang bisa dibilang cukup compact ini bikin bawa mouse ini kemana-mana tuh cukup enak ya. Jadi nggak kayak misalkan kalau kalian bawa MX Master atau ROG Cakram ini yang ukurannya agak gede, Logitech Pop Mouse ini ukurannya menurut gua cukup portable buat dimasukin ke tas kalian. Oke, lalu untuk bodinya ya tadi yang gue bilang juga mirip banget dengan Pebble, dan di sini cuma ada satu tombol tambahan warna kuning yang nanti bakal gue jelasin fungsinya buat apa. Dan menurut gue mouse ini bisa dibilang secara bentuk cukup lucu ya, karena ya lihat aja gimana nggak lucu ya, kayak bentuknya simple, 2 warna, 2 tone, dan ketika gue lihat mouse ini tuh gue teringat sama lebah karena warnanya yang cukup mirip dengan warna lebah. Oke, lalu bagian atasnya di mouse ini juga cukup simple. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan dengan di Logitech Pebble. Cuman di sini ada tadi tambahan satu tombol yang kata Logitech bisa dipakai buat shortcut munculin smiley. Terus fitur lainnya juga dari tombol emoji yang ada di sini. Walaupun secara di website dikatakan kalau tombol ini buat tombol nyari emoji. Sebenarnya tombol emoji ini bisa kalian ganti atau kalian remap di Logitech Option buat menjadi fungsi-fungsi yang lainnya kalau emang ternyata kalian nggak perlu fungsi emoji tersebut. Jadi untuk programmable key di sini dia ada 2, scroll click dan juga button click yang ada di bawah Logitech scroll wheel-nya seperti itu. Terus di sini juga ada logo Logi yang cukup simple dan nggak ada hal lainnya. Terus di samping kiri ataupun kanan juga simple, nggak ada apa-apa. Mungkin yang ada apa-apanya itu di bagian bawah. Di bagian bawahnya ini ada 2 rubber feet atas dan bawah, dan di sini ada logo Logibolt dan juga Bluetooth yang menyatakan bahwa mouse ini bisa dikonekin ke Logibolt ataupun bisa dikonekin via Bluetooth. Lalu di sini ada 3 indikator. 3 indikator ini mengartikan kalau mouse ini tuh bisa dibilang multi devices. Di sini ada 1, 2, dan 3. Dan di bawahnya ini ada switcher buat diganti dari komputer 1 sampai dengan komputer 3. Lalu di sini ada sensornya, dan di bawahnya ini ada switch on dan switch off dari mouse ini. Jadi secara bentuk dan desain mouse ini bisa kita bilang cukup simple ya dibandingkan dengan mouse-mouse lain. Oke, lanjut ke finishing dari mouse ini. Secara finishing atas bawahnya ini sama-sama finishing doff. Cuma mungkin di bagian bawahnya ini agak berpattern atau bertekstur. Jadi kalau misalkan dipegang masih agak sedikit beda ya antara atas dengan bawahnya. Cuma yang gue suka ya emang finishing dari mouse ini bahannya agak-agak sedikit doff seperti itu. Oke, terus ini juga mouse cover bagian atas ya. Sebenarnya bisa dibuka buat ngakses mengganti baterai. Dan baterai yang digunakan di mouse ini dia menggunakan baterai AA. Jadi baterai ini adalah baterai yang sama digunakan di dalam Tamiya seperti itu. Oke, terus juga ini di sini juga kelihatan nih ada switch-nya buat right click dan left click-nya seperti itu. Terus di sini juga nggak ada kompartemen ya buat kalian nyimpen dongle gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kan kalau kalian nyimpen dongle kayak gini ataupun kayak gini. Rasanya sih nggak bakal bisa ya. Kita coba. Ya, dan mouse-nya nggak bisa ketutup. Jadi emang si mouse ini nggak punya kompartemen buat kalian nyimpen dongle-nya. Lalu lanjut ke build quality-nya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, karena mouse ini simple dan bisa dibilang cukup budget. Jadi mouse ini secara build quality itu full plastik, gak ada part atau body
yang bahannya tuh dari metal ya, kecuali part baut dan juga ini part bagian magnetnya yang berfungsi biar si covernya ini nempel gitu pas lagi kalian pasang. Terus di sini juga walaupun switch right dan left click ya kelihatan, kalau misalkan kalian mau akses atau mau ganti itu kayaknya kalian juga harus copotin full bodinya. Dan kalau misalkan gue lihat di sini secara switchnya ini bukan switch yang ukurannya kayak switch Omron atau sejenisnya. Jadi ini gue kurang tahu juga nama switchnya apa. Tapi rasanya kalau misalkan sampai mouse ini kena double click akan agak susah buat ganti switchnya seperti itu. Terus walaupun mouse ini secara bahannya full dari plastik, ketika gue pakai ini mouse masih berasa nggak kopong dan masih berasa cukup kokoh buat dipakai sehari-hari walaupun bahannya dari plastik. Jadi yang agak dibedain mungkin dengan mouse-mouse Logitech yang harganya 100 ribuan atau mungkin di bawah 100 ribu, dimana ketika kalian pakai tuh berasa kopong, nggak ada isinya. Mouse ini ketika kalian pakai tuh masih berasa ada beban atau ada beratnya dan nggak berasa hollow bodinya. Jadi lebih berasa kokoh aja mouse ini, seperti itu. Oke, lanjut ke fitur lainnya dari mouse ini. Mouse ini juga tadi seperti yang gue bilang, karena di bawahnya ada logo Logibolt, jadi sebenarnya mouse ini udah support dengan teknologi barunya Logitech yang namanya Logibolt. Dan Logibolt itu bisa dibilang kayak versi upgrade-nya dari Logitech Unifying Receiver. Cuma di sini karena emang pada saat kalian beli mouse ini nggak dapet Logibolt-nya, jadi pas lagi kalian pakai tuh konektivitas yang bisa kalian pakai adalah si Bluetooth-nya. Tapi mungkin kalau kalian beli Logitech Pop keyboard-nya, kalian bisa dapat si Logibolt-nya itu. Oke, jadi di sini udah gue coba konekin mouse ini dengan Logitech Unifying Receiver dan ternyata mouse ini rasanya nggak bisa connect ya dengan Logitech Unifying Receiver. Jadi kalau misalkan kalian pengen konekin mouse ini dengan Unifying Receiver yang kalian punya biar nggak terlalu ganggu jaringan Bluetooth-nya, di mouse ini nggak bisa dilakukan karena mouse ini nggak support Logitech Unifying Receiver. Dia hanya support Logibolt dan juga dia hanya support Bluetooth saja. Terus fitur lain yang agak ngebedain mouse ini dengan Logitech Pebble Mouse. Kalau Logitech Pebble Mouse dia itu cuman single devices. Kalau Logitech Pop Mouse ini dia support sampai 3 devices. Sehingga di sini kan tadi ada 3 indikator LED buat nanti kalian ganti dari device 1 sampai dengan device ketiganya. Seperti itu. Oke, terus fitur lainnya juga yang ada di mouse ini dan yang nggak ada di mouse lain juga, mouse ini support dengan yang namanya Smart Wheel. Jadi kalau misalkan kalian punya page atau punya dokumen yang itu mesti nge-scroll panjang banget, dengan adanya mouse ini itu bakal memudahkan kalian ketika nge-scroll dokumen atau page yang terlalu panjang. Karena dengan Smart Wheel ini kalian bisa geser dari yang paling atas sampai ke paling bawahnya tuh sangat jauh, seperti itu. Terus juga mouse ini udah mendukung dengan yang namanya silent click. Jadi ketika kalian pakai mouse ini bisa dibilang secara suara yang diproduksinya itu cukup minim. Jadi nggak kedengeran sama sekali bahkan. Ini bakal gua kasih contoh unjuk gimana perbandingannya dengan suara dari mouse normal dari ROG Cakram. Oke, jadi itu adalah perbandingan antara suara Logitech Pop Mouse ini dengan mouse yang bisa dibilang suaranya cukup normal. Secara suara yang dihasilkan, mouse ini cukup minim suara, sehingga ini ketika kalian pakai itu nggak bakal terlalu ngeganggu orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, walaupun Logitech Pop Mouse ini support dengan yang namanya multiple devices, cuma kalau ketika gue baca di website page-nya, ternyata Logitech Pop Mouse ini nggak ngedukung Logiflow. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti dari laptop yang satu ke laptop yang lainnya, itu nggak bisa. Dia harus kalian ganti lewat di bawahnya nih, dengan switcher devices-nya ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan mouse ini bisa ngebantu kalian buat akses file cross platform gitu, buat langsung copy data, nah mouse ini nggak bisa seperti itu. Lalu secara kesimpulan, menurut gua mouse ini cukup cocok buat kalian yang emang mungkin perlu mouse yang cukup portable buat bisa dibawa kemana-mana on the go seperti itu dan nggak ngerepotin ketika kalian bawa. Serta buat kalian juga yang menggunakan multiple devices ketika pakai gadget. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti dari laptop ke tablet atau
mungkin ke handphone, mouse ini bisa banget diandelin. Apalagi secara price tag buat mouse multi devices, bisa dibilang mouse ini harganya cukup ekonomis. Karena mouse M590 harganya agak sedikit di atas mouse ini, dan juga mouse M585 dari Logitech itu walaupun harganya di bawah, dia hanya support 2 devices. Tapi kalau mouse ini dia support sampai dengan 3 devices. Tapi mungkin kalau kalian perlu Logiflow, sepertinya di mouse ini nggak ada Logiflow tersebut. Jadi ya kalau kalian perlu Logiflow, mungkin kalian bisa pilih mouse Logitech M590. Oke, gimana pendapat kalian mengenai video Logitech Pop Mouse ini, dan pendapat kalian mengenai mouse ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!